Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tikamul Azizia, NIM 2024-10-10-10-12. Saya dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum 4 dan 5 tentang Classification Tree. Jadi, di sini tugasnya adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, data diabetes, dan juga breast cancer. Jadi hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing itu 30%, 20%, dan juga 40%. Nah, jadi mungkin langsung aja ke codingannya ya. Yang pertama itu dataset wine. Jadi untuk dataset wine, di sini yang kita lakukan yang pertama itu import NumPy dan juga pandasnya. Kemudian kita import scalar. Jadi scalar ini fungsinya adalah untuk pengolahan data algoritma tree-nya. Kemudian from scalar model selection import train test split. Jadi ini train test split ini adalah function untuk memisahkan data train-nya yang kita ambil dari scalaran gitu. Terus conversion matrix ini untuk membuat conversion matrix-nya. Kemudian ada from scalar tree import decision tree classifier, ini untuk mengklasifikasikan data menggunakan decision tree. Selanjutnya kita juga import accuracy score untuk menghitung akurasi dari prediksinya. Kemudian kita juga butuh untuk import load wine nanti untuk mengakses data wine-nya. Selanjutnya kita load data wine-nya dulu untuk mengambil data wine-nya, kemudian kita bikin variabel wine sama dengan pd data frame, kemudian wine underscore data ini agar data wine itu jadi sebuah data frame gitu. Nah, untuk menampilkannya di sini kita ada 3 print. Print yang pertama itu menampilkan features name. Jadi wine underscore data features name ini untuk menampilkan nama-nama atributnya gitu. Jadi ada apa aja di dataset wine gitu. Terus yang kedua ini menampilkan dataset shape. Jadi ini menampilkan ukuran atau dimensi datanya. Kemudian yang ketiga itu menampilkan wine height. Jadi untuk mencetak parameter pertama gitu. Jadi dataset wine. Kemudian ketika di run ini akan menampilkan nama atributnya itu ada alkohol, malic acid, ASH, alkalinity of ash, magnesium, total phenols, flavonoids, non-flavonoids, underscore phenols, dan seterusnya. Kemudian untuk dataset shape-nya, ini ada 178 rows, 13 kolom kayak gitu. Terus untuk tampilan parameter pertama atau hit-nya itu, di sini ada 14,23, 1,71, 2,43, 15,6, 127,0, dan seterusnya. Mungkin ini kita run dulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada X dan Y, variabel X dan Y ini untuk mendeskripsikan, untuk memisahkan antara atribut dan juga kelas. Jadi yang X itu mendeskripsikan atributnya, dan yang Y itu mendeskripsikan kelasnya. Terus kita bikin variabel di sini X test, Y train, dan Y test itu sama dengan train test split, jadi dipecah gitu. X, Y, text size-nya 0,4, random state-nya 100. Jadi datanya itu dipecah gitu, ada training dan training set dan testing. Terus test size ini ukuran berapa persen datanya gitu yang digunakan. Jadi kan tadi kita di soal diminta untuk memakai 20%, 30%, dan 40%. Tuh, ini kita pakai dulu yang 40%, yaitu 0,4. Terus di sini CLF decision tree classifier random state 100 itu kayak masih kosong gitu, cuma manggil fungsinya aja. Terus yang di CLF fit ini yang di bawah ini sudah bakal diisi sama variabel X train dan juga Y train, begitu. Nah, selanjutnya, nah di sini variabel X itu sama dengan when values 1,012 ini untuk mengecek di mana data itu sebenarnya itu masuk di kelas apa gitu. Nah, terus ada variabel Y predict itu sama dengan CLF that predicts X.
Tuh, terus kita tampilkan dengan print JPEG. Jadi ini awalnya 0 gitu. Terus JPEG sama dengan CLF predict dengan parameter X-nya itu kita ganti atau kita masukkan X_testing gitu. Jadi hasilnya itu akan seperti ini. 0 untuk yang pertama itu kosong, terus untuk yang JPEG kita print kedua yang sudah dimasukkan X_testing ini, itu ada hasilnya 1, 2, 0, 1, 2, 1, 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan ini, gambarnya ini kita pakai tree CLF, kemudian text representation-nya tree.export text gitu, terus kita print text representation-nya. Jadi di sini itu ada fitur _9 kurang dari sama dengan 3,46, kemudian itu kelas 1 jika fitur 9 itu lebih dari 3,46 itu masuk ke fitur 6 gitu. Jika fitur 6 kurang dari sama dengan 1,33 itu maka masuk ke fitur 10 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada variabel CM yaitu conversion matrix dengan parameternya Y_testing dan JPEG. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengevaluasi kualitas luaran pengklasifikasian pada sekumpulan datanya dengan membandingkan Y_conversion matrix yang digunakan oleh sistem dengan klasifikasi yang seharusnya. Jadi tadi kan kita pakai 40% datanya, kemudian ketika di run itu hasilnya akan 20, 1, 0, 1, 2, 5, 0, dan 0, 3, 2, 2. Terus untuk akurasi skornya, itu untuk menghitung akurasi datanya, di sini 0,93 ketika kita pakai datanya 40%. Nah, misalkan kita pakai datanya itu 20% atau 30%, sini kita ganti 20% gitu ya. Nah, itu conversion matrix di sini akan berbeda. Nah, hasilnya 7, 1, 0, 0, 15, 0, 1, 3, 9. Akurasinya juga akan berbeda, yaitu 0,86 ketika kita pakai datanya tadi 20%. Ketika kita pakai 30%, sini kita bisa ganti 0,3. Nah, hasilnya nanti juga akan beda, 14.00, 1.18.0, 03.18 gitu. Terus akurasinya juga akan berbeda. Nah, ini kalau kita pakai 30% itu akurasinya 0,92. Jadi tadi kalau kita bandingkan dari 20%, 30%, dan 40%, itu akurasi tertinggi itu ada saat kita gunakan datanya semakin besar gitu, yaitu tadi 40%. Nah, selanjutnya kita lanjut ke diabetes. Ini hampir sama seperti tadi, jadi kita import dulu NumPy, Pandas, dan Sklearn, terus kita pakai function import dulu fungsinya juga, train test split untuk memisahkan data trainnya nanti, terus conversion matrix ini untuk membuat conversion matrixnya, terus ada decision tree classifier, dan akurasi score untuk menghitung akurasi dari prediksinya. Nah, ini di run dulu ya. Terus kita import dulu filenya, kita upload untuk diabetes CSV-nya. Kita tunggu sampai prosesnya 100% done. Nah, udah selesai. Nah, di sini kita tampilkan datanya yang ada di file diabetes.csv tadi. Nah, jadi di sini untuk tampilan datanya seperti ini, ada nama kolomnya itu ada prognosis, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, age, dan outcome. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita tampilkan dengan 3 print. Yang pertama itu menampilkan nama-nama kolomnya atau atribut, terus yang kedua itu untuk menampilkan ukuran atau dimensinya, dan yang ketiga diabetes.hit itu untuk mencetak parameter pertamanya. Jadi di sini features name itu
seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada pregnancy, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan seterusnya. Kemudian untuk dataset shape, di sini kan sebenarnya tadi kita bisa tahu ada 768 rows dan 9 kolom. Nah, ini dataset shape kita sama ya, itu ada 768 baris dan 9 kolom. Terus untuk tampilan, untuk mencetak parameter pertama, di sini ada parameter pertama 6, 1, 4, 8, 7, 2, 3, 5, terus BMI-nya 33,6, kemudian yang lain juga sama seperti itu. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita pakai variabel X dan Y, di mana variabel X ini untuk mendeskripsikan atribut, terus yang Y ini untuk kelasnya gitu. Jadi datanya kemudian ini di split, train test split, pakai train test split, kemudian kita masukkan test size-nya itu 0,4. Jadi datanya itu nanti akan dipecah jadi 2 gitu ya, data training set dan juga testing set gitu. Jadi variabel X dan Y ini digunakan untuk memisahkan antara atribut dan kelas. Terus yang pertama di sini CLF sama dengan decision tree classifier, random state-nya 100, terus CLF.fit, kita masukkan X-train dan Y-train-nya. Setelah itu, di sini X sama dengan diabetes.value, Y-pred sama dengan CLF.predictX. Jadi untuk print pertama, Y-pred-nya itu masih kosong, kemudian yang print kedua itu sudah terisi karena di sini parameternya kita masukkan X testing gitu. Jadi datanya terisi 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Nah, ini untuk menampilkan ini ya, kayak gambar tree-nya, dan juga ada fitur-fitur ini. Jadi kita pakai tree.port_tree CLF, terus text representation sampai dengan tree export text CLF. Terus kita print text representation-nya. Gini, jadi ini cara bacanya fitur. Jika fitur 4 kurang dari sama dengan 252,50 itu maka masuk ke fitur 1. Jika fitur 1 lebih dari 129,50 maka itu masuk ke fitur 2. Kayak gitu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini conversion matrix. Karena tadi kita pakai 40% datanya, itu conversion matrix-nya 14947, 3973, dan tingkat akurasi skornya itu ada 0,72. Nah, kita coba kalau kita pakai datanya itu 20%. Nanti hasilnya itu akan beda sama yang 40%. Nah, ini jadi untuk conversion matrix-nya, kalau kita pakai 20% itu 83, 18, 27, 26. Terus untuk tingkat akurasinya, itu semakin kecil juga, 0,70, 779, dan seterusnya. Hal itu mungkin juga berlaku sama ketika kita masukkan datanya itu 30% gitu. Pasti akan akurasi skornya akan lebih besar dari yang 20%. Kita coba ya, 30%. Nah, ini conversion matrix-nya juga beda, itu 115, 35, 38, 43. Kemudian tingkat akurasi skornya 0,6839, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita lanjut ke dataset cancer ya. Lanjut ke cancer. Jadi yang pertama sama seperti tadi, kita import dulu NumPy, Pandas, dan Sklearn. Kemudian untuk
Functionnya ada train test split, confession matrix, accuracy score, dan ada breast cancer. Ini untuk mengelola nanti data breast cancer-nya di library Python. Nah, kita load dulu. Yang pertama dilakukan adalah kita load dulu. Terus kita tampilkan ya sesuai seperti tadi, ada 3 macam print untuk menampilkan. Yang pertama itu features name. Ini untuk menampilkan nama-nama ini ya, kolomnya atau atributnya, kemudian dataset shape, breast cancer shape untuk menampilkan dimensi atau ukurannya. Jadi di data breast cancer ini ada 569 rows atau baris dan ada 30 kolom. Terus yang ketiga ini menampilkan breast cancer.head. Jadi untuk mencetak parameter pertamanya itu ada 17,99, 10,38, 122,80 dan seterusnya. Selanjutnya kita ada variabel X dan Y seperti tadi, yang X ini mendeskripsikan atribut, yang Y ini mendeskripsikan kelasnya. Terus di sini ada X underscore train, X test, Y train, dan Y test. Kemudian kita split atau kita pecah, sehingga nanti datanya itu ada yang training set dan juga testing set gitu. Di sini kita pakai dulu 40% untuk datanya, kemudian di sini juga ada random state, jadi ketika dipecah itu biar nanti datanya tidak berantakan. Selanjutnya, nah di sini ada variabel X, breast cancer.value 1,0.229. Kemudian untuk JPRED sama dengan CLF.predict X. Yang pertama kita print, JPRED-nya itu masih kosong ya di sini. Kemudian untuk yang kedua itu sudah berisi data-data sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk menampilkan gambarnya di sini pakai tree.plot3. Terus cara bacanya sama seperti tadi. Jika fitur 27 itu kurang dari 0,14 maka itu masuk ke fitur 13. Jika fitur 13 kurang dari sama dengan 36,47 maka masuk ke fitur 27 dan seterusnya. Selanjutnya, ini untuk coefficient matrix sama kayak tadi, ini juga untuk menghitung akurasi skornya. Jadi untuk 40% data yang digunakan tadi itu coefficient matrix-nya ada 76 sama 11, terus 9 sama 132. Dan untuk akurasi skornya itu ada 0,91. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul penjelasan modul 4 dan 5 di tugas praktikum data mining kelas A. Dengan dataset diabetes, wine, dan juga breast cancer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.